Direkrut pada pertengahan musim 2021-2022 dengan ekspektasi besar, Dusan Vlahovic sempat digadang-gadang sebagai ujung tombak masa depan Juventus. Ketajamannya di Fiorentina membuat publik Turin berharap banyak. Tapi waktu berjalan dan harapan itu tak pernah benar-benar menjadi kenyataan. Performa inkonsisten, cedera yang datang silih berganti, dan tekanan besar di klub sebesar Juventus membuat Vlahovic kesulitan menemukan versi terbaik dirinya. Kini, situasinya berubah drastis. Juventus tak lagi melihatnya sebagai aset utama. Kedatangan Jonathan David dari Lille menegaskan arah baru yang diambil I Bianconeri, membangun lini depan dengan wajah segar, lebih dinamis, dan lebih sesuai dengan proyek pelatih. Vlahovic? Ia menjadi surplus. Pemain yang dulu dielu-elukan kini justru sedang dicari jalan keluarnya. Namun, menjual Vlahovic bukan perkara mudah. Juventus pun terjebak dalam dilema, ingin melepas tapi tak kunjung ada tawaran yang cocok. Situasi ini membuat masa depan sang striker Serbia menjadi tanda tanya besar. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Vlahovic kini menjadi beban berat bagi Juventus, bukan hanya karena performanya yang tak kunjung memuaskan, tapi juga karena gajinya yang terlampau tinggi, 12 juta euro bersih per musim dan minat klub lain. Angka yang, jika dihitung dengan pajak dan kewajiban lainnya, bisa membengkak hingga 22 juta euro setiap tahunnya. Dalam 3,5 musim membela si Nyonya Tua, striker asal Serbia itu hanya mampu mencetak 58 gol dari 145 penampilan di semua kompetisi. Catatan yang jauh dari ekspektasi awal ketika ia pertama kali digaet sebagai solusi lini depan. Angka-angka itu kini jadi sumber frustrasi di Turin. Juventus merasa tidak mendapat nilai setimpal dari investasi besar mereka dan situasi finansial klub pun ikut terbebani oleh satu nama, Dusan Vlahovic. Ketika tidak ada klub yang mau menanggung beban finansial sebesar itu, Vlahovic justru tak punya alasan kuat untuk hengkang. Ia tak akan pergi demi klub yang tak bisa memberinya jaminan, baik secara gaji maupun prestis. Sebagai kompromi, sempat muncul wacana bahwa Juventus bisa membayar pesangon hingga 10 juta euro untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Tapi langkah itu jelas bukan solusi ideal bagi Juventus yang tak ingin melepas aset mereka dengan cara rugi 2 kali secara performa dan finansial. Situasi ini menempatkan Juventus dalam posisi serba salah. Di satu sisi, mereka ingin membuka ruang bagi proyek baru bersama Jonathan David. Di sisi lain, mereka terikat kontrak mahal yang sulit diputus. Vlahovic sendiri tidak tergesa. Ia lebih memilih bertahan di Turin sambil menunggu tawaran yang benar-benar cocok. Ia menegaskan tidak tertarik pindah ke klub sembarangan. Hanya klub-klub dengan level top Eropa yang ada dalam radar pikirannya. Di balik layar, rumor beredar bahwa ada klub besar yang tengah memantau situasi, tapi belum siap melangkah. Mereka menunggu waktu yang tepat, mungkin ketika harga Vlahovic turun atau saat Juventus melunak. Di Italia, hanya segelintir klub yang bisa masuk dalam percakapan ini, AC Milan, Inter, dan Napoli. Milan disebut paling aktif, tapi bahkan mereka hanya siap membayar setengah dari gajinya. Sisanya masih menjadi tanggungan Juventus. Namun AC Milan memilih pendekatan berbeda. Alih-alih terburu-buru, I Rossoneri memainkan strategi menunggu, berharap situasi ini akan terus berlarut hingga mendekati akhir jendela transfer musim panas. Di titik itu, Juventus diyakini akan berada dalam tekanan besar karena waktu yang semakin menipis. Ketika opsi mulai menipis dan kebutuhan untuk menjual semakin mendesak, tawaran dari Milan, meski mungkin tidak ideal, bisa saja menjadi satu-satunya yang layak dipertimbangkan oleh si Nyonya Tua. Menurut laporan dari calciomercato.com, proses penjualan Dusan Vlahovic akan menjadi operasi yang melelahkan bagi Juventus. Keberhasilan melepas striker asal Serbia itu dianggap sebagai kunci utama untuk membuka ruang gerak mereka di bursa transfer. Sementara itu, Juventus menaruh harapan pada pasar luar Italia. Barcelona disebut-sebut sebagai calon kuat yang bisa mengubah peta.
Tapi hingga saat ini semua masih sebatas dugaan. Vlahovic masih bersama Juventus dan saga ini masih jauh dari kata selesai. Situasi Juventus dengan Dusan Vlahovic semakin pelik dan menekan dari berbagai sisi. Jika sang striker tidak segera dilepas, maka Juventus akan sulit bergerak di bursa transfer, terutama dalam upaya mereka merekrut Randal Kolo Muani secara permanen. Setelah tersingkir dari Piala Dunia Antar Klub 2025, Juve sudah mengembalikan Kolo Muani ke PSG. Namun mereka masih menyimpan keinginan besar untuk mempermanenkannya. Sayangnya, dana untuk itu belum tersedia dan harapannya baru bisa terbuka jika Vlahovic resmi meninggalkan klub. Sebenarnya, jalan keluar sempat terbuka dari Timur Tengah. Klub kaya raya Arab Saudi, Al Hilal, disebut siap menampung Vlahovic. Masalah finansial bukan persoalan. Mereka sanggup menutup semua permintaan gaji sang pemain tanpa hambatan. Namun, Vlahovic menolak mentah-mentah tawaran itu. Ia tidak tertarik melanjutkan karier di Liga Arab dan tetap bersikeras ingin bertahan di Eropa. Penolakan ini tentu saja menjadi kabar buruk bagi Juventus yang sangat berharap transfer ke Al Hilal bisa mengurangi beban finansial klub. Juventus pun mulai mempertimbangkan opsi yang lebih drastis, memutus kontrak Vlahovic sebelum waktunya. Kontrak pemain asal Serbia itu sebenarnya masih berlaku hingga 30 Juni 2026. Namun, jika kedua pihak setuju, pemutusan kontrak secara damai bisa menjadi jalan tengah. Skemanya, Vlahovic bisa pergi secara gratis ke klub manapun tanpa Juventus harus menunggu tawaran resmi. Konsekuensinya, Juventus tentu harus merelakan kerugian besar dari biaya transfer yang dulu mereka keluarkan. Sekitar 70 juta euro plus 10 juta euro dalam bentuk bonus kepada Fiorentina. Meski terasa berat, Juventus bisa setidaknya menghapus beban gaji besar yang selama ini menggerogoti neraca keuangan mereka. Total gaji Vlahovic termasuk pajak bisa mencapai 22 juta euro per musim, angka yang sulit ditanggung di tengah proyek restrukturisasi yang sedang dijalankan klub. Dengan gaji sebesar itu keluar dari daftar pengeluaran, Juve akan punya ruang yang lebih luas untuk merekrut pemain baru dan menata ulang skuad. Namun solusi alternatif ini pun bukan tanpa hambatan. Klub peminat tetap harus siap mengeluarkan dana besar untuk menggaji Vlahovic yang diperkirakan di atas 10 juta euro per musim. Dan di luar itu muncul masalah tambahan, tuntutan komisi dari agen sang pemain. Mereka disebut meminta komisi dalam kisaran 15 hingga 18 juta euro. Nilai yang sangat tinggi dan membuat banyak klub berpikir dua kali. Alhasil, meskipun status Vlahovic bisa saja menjadi bebas transfer, secara total biaya yang harus dikeluarkan tetap terasa seperti membeli pemain dengan kontrak aktif. Dan itu cukup untuk membuat banyak klub mundur sebelum bicara lebih jauh. Juventus berada di titik genting dalam mengelola masa depan Dusan Vlahovic. Jika sang striker tidak segera dilepas pada musim panas ini, klub berisiko kehilangannya secara cuma-cuma. Kontrak Vlahovic memang masih berlaku hingga Juni 2026, tetapi memasuki musim baru, sisa kontrak yang tinggal 1 tahun akan membuat posisi Juventus semakin lemah di mata calon pembeli. Masalahnya, Vlahovic sendiri tak menunjukkan niat untuk hengkang, kecuali ada tawaran yang benar-benar sesuai dengan keinginannya, baik dari sisi finansial maupun prestis klub. Ia dilaporkan siap bertahan di Turin jika tak ada klub Eropa yang memberinya proyek meyakinkan. Sikap itu tentu saja menambah beban Juventus yang sejak awal ingin mengosongkan ruang gaji demi menyegarkan skuad. Komentar tajam pun datang dari mantan pelatih Juventus, Fabio Capello. Ia menilai bahwa gaji tinggi Vlahovic menjadi beban tersendiri bagi klub. Dalam pandangannya, mempertahankan pemain dengan performa yang tidak stabil hanya akan memperumit proyek baru Juventus. Capello menegaskan bahwa situasi seperti ini justru bisa menjadi penghambat dalam pembangunan tim. Memiliki pemain semahal itu yang sejauh ini sedikit naik turun, dengan tekanan terus-menerus yang datang dan pergi, bukanlah situasi yang baik, ujar Capello dalam wawancaranya dengan Football Italia. Ia menambahkan,
Jika ia tetap bertahan pada akhirnya, itu akan menjadi hasil terburuk yang mungkin terjadi. Pandangan Capello mewakili kekhawatiran yang semakin nyata di dalam manajemen Juventus. Klub tidak hanya dibebani oleh angka gaji yang besar, tapi juga harus menghadapi kemungkinan kehilangan nilai jual sang pemain jika terlalu lama menunggu. Waktu terus berjalan dan Juventus semakin dekat pada keputusan sulit, berpisah sekarang atau menanggung risiko yang lebih besar di masa depan. Kesimpulan dari saga transfer Dusan Vlahovic adalah sebuah gambaran nyata betapa rumitnya sebuah hubungan antara pemain, klub, dan ekspektasi yang tak terpenuhi. Juventus berada di posisi yang sangat sulit, terjepit antara kebutuhan untuk menyegarkan skuad dan beban finansial yang terus membengkak. Sementara Vlahovic dengan gaji tinggi dan performa yang belum stabil justru menjadi penghambat utama dalam rencana perombakan klub. Ketika solusi ideal tak kunjung datang, Juventus terpaksa harus mulai mempertimbangkan langkah-langkah ekstrim demi bisa bergerak lebih leluasa di pasar transfer. Di sisi lain, Vlahovic bersikukuh mempertahankan posisinya, menunggu tawaran yang sesuai dengan standar pribadinya. Ia tak ingin terburu-buru keluar dari Turin hanya demi pindah ke klub sembarangan. Masalahnya, dengan sedikitnya klub yang mampu memenuhi permintaan finansialnya, peluang itu bisa tak pernah datang. Juventus pun semakin tertekan, sementara waktu terus berjalan dan musim baru semakin dekat. Setiap hari yang dilewatkan tanpa kepastian justru memperburuk posisi tawar klub. Dengan kondisi seperti ini, semua pihak terjebak dalam kebuntuan. Juventus tidak bisa membeli, klub lain tidak bisa membayar, dan Vlahovic tidak mau mengalah. Bahkan jika akhirnya sang striker dilepas secara gratis, biaya besar tetap akan membayangi proses itu, baik dari gaji maupun komisi agen. Situasinya jelas, ini bukan sekadar persoalan jual beli pemain, tapi soal bagaimana satu keputusan buruk di masa lalu bisa mengikat klub di masa depan. Dan bila Juventus tidak berani memutus simpul masalah ini sekarang, mereka hanya akan terus berjalan di tempat, menanggung beban besar untuk pemain yang tak lagi masuk dalam rencana.